Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kita akan bahas apa? Tuh, nggak tahu. Nggak dibaca apa? Halo, Sistem koordinat sama vektor, Pak. vektor, hasil kali titik, dan hasil kali silang ya. Um, Oke, kita sudah streaming live. Kita mulai. Jadi kuliah yang lalu kita sudah membahas parabola, elips, hiperbola, persamaan parametrik kurva di bidang. Kemudian yang saya ketik dengan warna abu, sistem koordinat polar itu nanti dibahasnya ya ketika kita hendak memakainya pada pembahasan integral lipat 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 11. Kalau di silabus sebetulnya kita um, apa diagendakan membahas ini, vektor hasil kali titik dan hasil kali silang. Tapi saya akan mengulas juga sedikit tentang sistem koordinat Cartesius di R3 atau di ruang. Karena itu terkait juga begitu ya. Baik, jadi itu agenda kita. Uh, Mudah-mudahan cukup waktunya. Ini mungkin hanya 15 sampai 20 menit. Selebihnya nanti kita bahas vektor hasil kali titik dan hasil kali silang. Baik, kita mulai dengan sistem koordinat Cartesius di R3. Di sini kalian diharapkan dapat nantinya mengenali dan menggambar grafik persamaan di R3. Grafik persamaan sederhana tentunya. Jadi ketika kita nantinya membahas vektor, baik di R2 maupun di R3, kita perlu memahami sistem koordinat R2 dan R3 itu sendiri, begitu ya. Apalagi nantinya kita juga akan membahas fungsi bernilai vektor. Dan vektor yang dimaksud di sini adalah vektor di R2 atau R3. Nah, sistem koordinat ruang yang dikenal sebagai sistem koordinat Cartesius itu terdiri atas 3 sumbu yang saling tegak lurus yang biasa kita sebut sebagai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan titik perpotongannya adalah titik asal dengan ya kita gunakan huruf O gitu ya, titik asal itu yang koordinatnya adalah 0,0,0. Jadi X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Nah, dengan 3 sumbu ini, ruang menjadi terbagi atas 8 oktan ya, 8 oktan. Kalau bidang terbagi atas 4 kuadran, ruang terbagi atas 8 oktan ya. Oktan pertama itu X, Y, dan Z semua positif. Ya, jadi yang ada di ya sebelah kanan, sebelah depan, sebelah atas begitu ya. Nah, oktan 2 sampai 8 tidak dinyatakan secara spesifik yang mana, tetapi oktan pertama adalah oktan yang semua nilai X, Y, Z-nya positif. Nah, di ruang, setiap titik nantinya dapat dinyatakan sebagai koordinat atau triple bilangan X, Y, Z ya. Jadi seperti pada gambar di sini, titik P yang berada pada atau di oktan pertama itu memiliki koordinat, katakanlah di sini X1, Y1, dan kemudian Z1-nya adalah tingginya ini ya. Jadi kalau diproyeksikan ke sumbu Z, kira-kira Z1 di situ. Nah, kemudian
jarak antara dua titik. Jadi kalau kita punya dua titik di ruang, diberikan oleh rumus ini. Dari mana rumus ini? Dari dalil Pitagoras ya. Jadi bayangkan ada dua titik P dan Q. Ya, saya tidak gambar di sini. Kalau ada dua titik, katakanlah Q di situ, maka jaraknya itu ditentukan oleh rumus yang saya garis bawahi ini ya. Jadi selisih absis dikuadratkan, selisih nilai ordinat Y dikuadratkan, selisih nilai ordinat Z dikuadratkan. Saya kira tadi saya menyebut absis itu selisih ordinat X ya. Karena ada 3, saya kira namanya kita sebut masing-masing ordinat aja ya. Ya, tentunya Anda bisa membayangkan diagonal ruang pada balok begitu ya. Jadi panjang diagonal ruang pada balok ya rumusnya seperti itu juga kan ya. Nah, di ruang kita bisa memiliki bola yang berpusat di titik ABC dan berjari-jari R itu diberikan oleh rumus ini. Jadi kalau hanya X dan Y kita punya persamaan lingkaran. Nah, sekarang ada suku ketiga Z min C gitu ya, kuadrat. Jadi X min A kuadrat tambah Y min X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat tambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini tidak lain dari rumus jarak tadi ya. Kalau diambil akarnya, maka persamaan ini sebetulnya sama saja dengan menyatakan bahwa jarak P ke titik ABC. Jadi kalau, maaf, P-nya adalah ABC ya. Jadi jarak titik Q, kalau Q kita punya koordinatnya X, Y, Z, maka di sini ini sama aja dengan PQ, jarak PQ sama dengan R. Jadi bola itu adalah himpunan titik-titik yang jaraknya ke titik P sebagai pusatnya di sini sama dengan konstan. Dan konstanta itu adalah jari-jari gitu ya. Jadi R-nya di sini suatu bilangan tertentu. Kemudian persamaan umum bidang di R3 itu ini. Jadi saya beri kotak di sini. Ini keterangannya aja. Jadi A kuadrat. Maksudnya apa ini? Ini maksudnya A, B, C tidak boleh, paling tidak ada satu yang tidak nol ya. Jadi tak, biasanya kalimatnya gini, tak ketiganya nol gitu ya. Jadi salah satu nol nggak apa-apa. 2 di antara 3 itu nol juga nggak apa-apa. Tapi tidak boleh tiga-tiganya nol. Kalau tiga-tiganya nol ya nggak ada persamaannya nanti ya. Jadi 0 sama dengan D ya. D-nya juga nanti jadi 0 ya. Nah, nanti ada contohnya bagaimana menggambar bidang di R3. Kemudian ini yang mungkin kalian baru berkenalan nih. Persamaan garis di ruang itu seperti ini. Ya. Jadi bukan Y sama dengan, atau maaf, dalam hal ini Z gitu ya. Z sama dengan MX tambah NY gitu ya. Bukan itu bidang malah gitu ya. Tapi seperti ini, sama dengannya ada 2 tuh. Dari mana ini? Nanti pada waktunya nanti bisa dijelaskan ya. Tapi kalau di bidang, kalau kita bandingkan dengan persamaan garis di bidang, di bidang itu apa? Y sama dengan, umumnya kan kalian menulisnya gini, Y sama dengan MX plus C gitu ya. Ini sebetulnya setara dengan
apa ya? Itu kalau X-nya 0, Y-nya C. Kalau X-nya 0, Y-nya C. Kalau X-nya 1, bentar, ini Y min C sama dengan MX ya. Jadi Y min C per M sama dengan X. Sebetulnya gitu. Ya, nah itu X itu bisa ditulis X min 0 per 1 gitu ya. Jadi ini artinya garisnya melalui 0, C dan gradiennya sama dengan M per 1. Kira-kira gitu. Ya, nanti ini kita tengok lagi ketika kita membahas vektor. Ya. Nah, di ruang ada suku ketiga ini gitu ya. Jadi dari persamaan ini sebetulnya kita bisa mengetahui bahwa garisnya melalui ABC dan searah dengan vektor PQR. Nah, itu tampak juga di sini nih yang saya beri kotak ini. Garisnya melalui 0, C dan searah dengan vektor 1, M. Gitu ya. Nah, ada vektornya di situ gitu ya. Vektor 1, M. Nanti kita lihat ketika kita membahas vektor. Nah, ini contoh menggambar bidang di ruang yang saya janjikan tadi. Gambarlah bidang yang memiliki persamaan X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 6. Di sini saya memilih bilangan-bilangan yang mudah aja ya, 1, 2, 3, dan 6. Itu kalau kita lihat tabel X, Y, Z begitu ya. Jadi kalau mungkin lagi-lagi saya sering membuat seperti ini ya. Kalau X-nya apa istilahnya? Titik potong dengan masing-masing sumbu ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, ya Z-nya mesti 6 dong gitu kan. Salah. Kok Z-nya mesti 6? Itu 6 tuh konstanta yang ada di ruas kanan. Z-nya mesti berapa? Wahyudi? Halo? Wahyudi udah masuk? Hadir, Pak. Iya, Z-nya mesti berapa itu? Jadi X tambah 2Y tambah 3Z kan sama dengan 6. 2, Pak. Jadi mesti 92. Makanya kita punya ini. Ya. Lalu kalau X-nya 0, Z-nya 0. Y-nya mesti berapa gitu ya. Y-nya mesti 3 gitu kan. Kalau Y-nya 0, Z-nya 0, X-nya berapa gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Jadi ini 3, kemudian ini 6. Maka kita punya 3 titik potong. Yang pertama tuh titik potong dengan sumbu Z. Yang kedua tuh titik potong dengan sumbu Y. Yang ketiga tuh titik potong dengan sumbu X. Begitu. Jadi kita punya titik potong P, Q, dan R. Gitu ya. Urutannya tadi terbalik tapi hasilnya sama aja. Nah, kalau sudah punya 3 titik potong, maka bidang itu adalah bidang rata yang melalui 3 titik ini. Ya. Jadi gambarnya kira-kira, bukan kira-kira, tapi akan seperti itu gitu ya. Nah, tentu saja bidang itu tidak terbatas. Jadi bagian ini adalah bagian dari bidang yang apa? Yang apa? Cynthia udah masuk belum? Iya, Pak. Ini adalah bagian bidang yang
yang berada di bidang itu sebetulnya seperti garis lurus itu tak terhingga ya. Bidang ini juga membentang tak terhingga. Tapi ini adalah bagian bidang yang berada di apa istilahnya tadi? Ayo, tadi saya memberi nama istilah yang kalau di bidang tuh kuadran, kalau di ruang ini apa Cynthia namanya? Ah, kamu nggak merhatikan. Tadi nggak nyimak ya, Cynthia? Agak putus-putus Pak tadi. Ah, alasan. Ini di oktan pertama ya. Nah, tentu saja bidang itu nembus ke sebelah sana, ya. Itu lalu ke sebelah sana dan juga ke bawah sana, gitu ya. Oke? Bidangnya itu sendiri jadinya sebetulnya membentang tak terhingga, ya. Oke, ini latihan kalian bisa gambar. Seperti halnya garis di bidang, kadang-kadang kita punya garis horizontal, garis vertikal. Bidang juga bisa aja seperti ini, hilang. Y-nya nggak ada, bukan hilang. Y-nya nggak ada. Itu apa artinya tuh kalau Y-nya nggak ada? Gitu ya. Apa artinya kalau Y-nya nggak ada? Artinya ya Y-nya bebas di sini. Jadi Y-nya bebas di sini. Bukan tidak ada, tapi Y-nya bebas. Sama seperti garis vertikal, X sama dengan 5 gitu ya. Itu kan garis vertikal ya. X sama dengan 5. Y-nya berapa? Ya Y-nya bebas gitu kan. Sama juga di sini. Y-nya bebas. Oke, Anda kerjakan ini di luar jam kuliah. Itu tentang R3, ada pertanyaan? Tadi ada Angeli yang mau masuk ya di menit ke-19, saya nggak izinkan masuk. Terlambatnya sudah kelebihan. Anda kalau terlambat juga besok-besok di atas 15 menit tidak akan saya izinkan masuk ya. Ada pertanyaan? Kalau saya mau nanya, Ya, silakan Faustina. itu tadi yang di persamaan umum bidang di R3 itu kenapa yang syaratnya itu pakai A kuadrat sama B kuadrat plus C kuadrat, bukan A plus B plus C? Iya, di sini ini tadi kan keterangannya ini nih, Faustina. Jadi ini maksudnya ini ya. Jadi tidak ketiganya 0 gitu loh. Kalau salah Jadi satu memang nggak. kalau tiga-tiganya 0, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat akan 0 kan? Iya Kan Pak. kan kuadrat nggak bisa negatif. Jadi kalau tiga-tiganya 0, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama 0. Jadi tidak 0 itu setara dengan A, B, C tidak tak ketiganya 0. Tak ketiganya 0 tuh salah satu 0 mungkin, dua di antara tiga mungkin 0, tapi tidak mungkin tiga-tiganya 0 kan? Oh, berarti maksudnya kuadrat di sini tuh biar perhitungan yang positif semua ya Pak? Loh, boleh negatif dong. A-1, B2 gitu, C0 ini boleh. Sok kuadratin. Ini jadinya nilainya positif kan Pak, kalau misalnya dikuadratin Justru gitu. itu tidak 0 kan? Oh, oke. Ya. Kalau kamu bingung ini lupakan ini, kamu ini aja, ya. Nah, ini orang matematika daripada nulis kalimat itu, nulis persamaan itu kan lebih pendek gitu loh, Faustina maksudnya.
Oh, oke, Pak. Ya kan? Makasih, Pak. Ya kan? Jadi syarat ini tuh setara dengan kalau kamu punya bilangan yang eh, bukan nol semuanya, boleh dua buah nol boleh. Maka kalau kamu hitung kuadratnya, jumlahkan pasti tidak nol. Gitu ya? Oke, Pak. Ya, Makasih, Pak. jadi di perguruan tinggi kalian mulai terbiasa dengan menyatakan sesuatu yang mungkin eh, maksudnya ini, tapi kemudian kalian nyatakan dalam bentuk persamaan. Itu sama aja gitu. Saya munculkan lagi ya. Jadi ini sama aja ini gitu. Oke? Gitu ya. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan dengan vektor sekarang ya. Vektor, hasil kali titik, dan hasil kali silang. Sebetulnya ini harusnya dua kata ini jadi maksudnya tidak rapet gitu. Itu jadi di sini kita akan mempelajari sifat-sifat vektor di R2 dan R3. Jumlah dua vektor, hasil kali vektor dengan skalar, besar vektor, itu akan didefinisikan dan kalian diharapkan bisa menghitung hasil operasi tersebut. Kemudian juga menghitung hasil kali titik dan hasil kali silang antara dua vektor, serta mengetahui sifat-sifatnya dan menggunakan sifat-sifatnya tentunya. Nah, mengapa kita mempelajari vektor? Karena banyak kuantitas fisis itu seperti kecepatan, gaya, tidak cukup dinyatakan sebagai suatu bilangan begitu saja, gitu ya. Jadi besaran fisis tersebut katakanlah tidak hanya mempunyai panjang, tetapi juga mempunyai arah begitu ya, mempunyai arah. Nah, besaran atau kuantitas tersebut kemudian dinyatakan sebagai vektor, kita menamainya demikian, dan nanti kita akan menggunakan konsep vektor ini untuk pembahasan fungsi dengan banyak peubah, ya. Nah, di SMA mungkin kalian sudah berkenalan dengan vektor yang diperkenalkan pada awalnya secara geometri sebagai ya simbolnya seperti panah gitu ya. Anak panah yang mempunyai titik awal atau ekor dan titik akhir atau kepala dan dituliskan dengan kalau di sini kita pakai huruf tebal gitu ya, tapi kalau di papan tulis biasanya juga pakai jadi notasi lain untuk vektor itu pakai ini ya tanda panah di atas huruf yang kita pakai untuk nama vektor itu. Jadi U bar atau U panah atau kadang-kadang cuma begitu aja gitu ya. Nah, tapi itu di papan tulis ketika kita sulit menulis huruf tebal gitu ya. Kalau di komputer kita kan bisa nulis huruf tebal gitu. Jadi huruf tebal menjadi pilihan juga untuk menyatakan vektor. Nah,
Dua vektor dikatakan sama atau setara apabila kedua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Ya, jadi panjang dan arah yang sama. Sebagai contoh, dua vektor yang saya gambarkan di sini U dan V merupakan dua vektor yang sama atau setara. Oke. Nah, penjumlahan dua vektor dapat dihitung dengan dua cara. Ini masih pendekatan geometri ya. Yang pertama cara segitiga. Ini secara geometri ya. Yang kedua cara jajaran genjang. Jadi yang pertama ini kalau kita punya vektor U, titik awalnya di situ atau ekornya di situ, kepalanya di situ, maka vektor yang kedua V dilukiskan sedemikian sehingga ekornya itu berimpit dengan kepala dari vektor sebelumnya atau vektor U di sini. Maka kemudian vektor kepala dari V itu menjadi vektor kepala dari U tambah V dan ekor si vektor U itu menjadi ekor dari U tambah V. Begitu ya. Nah, cara jajaran genjang, vektor U dan vektor V dilukiskan dengan ekor yang berimpit, kemudian kepalanya tentunya jadi secara umum berpencar seperti itu, tapi kemudian kita lukiskan ya bisa dianggap vektor atau garis yang sejajar dengan vektor V dan kemudian juga ini vektor atau garis yang sejajar dengan vektor U sehingga terbentuk jajaran genjang. Nah, kemudian tarik diagonal dari titik yang merupakan titik ekor dari U dan V yang berimpit tadi. Jadi itu sebagai titik ekornya dan ini sebagai titik kepalanya dari U tambah V. Begitu ya, saya kira gambar ini cukup jelas. Kata-kata atau kalimat saya bahkan mungkin bahkan mungkin sedikit menambah pusing begitu ya mendengarkannya. Tapi saya beri kesempatan bila ada yang ingin bertanya tentang hal ini. Oke, saya anggap cukup jelas ya. Nah, perkalian dengan skalar secara geometri itu juga cukup intuitif, cukup jelas. Kalau dikali 2 ya jadi seperti itu. Panjangnya 2 kali vektor semula. Nah, tapi kita bisa mengalihkan vektor dengan bilangan negatif juga gitu ya. Jadi nantinya min 1 kali U itu apa gitu ya. Atau kalau saya punya V, min 1 kali V itu apa? Min 1 kali V itu bayangkan ini jadi arahnya jadi sebaliknya begitu ya. Mungkin saya ya saya kira nggak apa-apa ya. Ini adalah minus V gitu ya. Begitu. Nah, selisih dua vektor dalam hal ini U min V dimaknai sebagai U ditambah min 1 kali V gitu ya. Jadi sebagai contoh kalau saya kira di slide berikutnya ya.
Oh, bukan. Jadi sebagai contoh, kalau saya punya U, kemudian saya punya V, maaf kok melengkung. Saya hapus dulu. Saya punya V, ini U, ini V. Maka U min V gimana kalau tadi U plus V jajar genjang, sebetulnya ini bisa juga gitu ya. Jadi ini U min V. Tentu saja ini U dan V yang berbeda dari yang tadi ya. Jadi ini min V, maka kita gambar sekarang jajar genjangnya ke sini. Maka itulah U min V gitu kan. Inilah U min V. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau pakai cara segitiga bisa juga. Bukan kadang-kadang. Kalau mau pakai cara segitiga juga bisa. U min V itu yang ini nih. Itu U min V itu sama aja. Ya kan? Begitu. Jadi kalau digambar dalam satu gambar antara U plus V dan U min V itu kita bisa dapat satu gambar yang lengkap gitu ya. Kalau ini U, ini V, maka dalam jajar genjang ini adalah U plus V, itu adalah U plus V ya. Sedangkan U min V yang itu. Ya, jadi yang ini U plus V, yang bawah ini adalah U min V. Gitu ya. Arahnya aja jangan salah. Jadi arahnya ini saya pakai warna lain. Ini arahnya ke atas. Ini arahnya ke agak kanan atas gitu ya. Yang jumlah pangkalnya di situ, yang selisih pangkalnya di situ. Oke, ada pertanyaan? Nah, itu pendekatan geometri secara visual begitu ya. Kita sudah bisa memahami vektor, perkalian, penjumlahan, selisih juga begitu ya. Maaf, perkaliannya tadi perkalian dengan skalar. Nah, sekarang pendekatan aljabar nih. Pendekatan aljabar ini menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih pasti begitu. Karena vektor dalam hal ini dinyatakan sebagai pasangan terurut atau koordinat ya. Tapi lebih tepat di sini pasangan terurut. Nanti bisa dianggap koordinat juga ketika vektor itu dimaknai sebagai vektor posisi ya. Jadi sebagai vektor posisi itu titik pangkalnya atau ekornya selalu 0,0 ya. Selalu 0,0. Jadi ya pasangan terurut ini memang bisa dimaknai sebagai koordinat, tapi koordinat dari kepalanya gitu ya, dari titik akhirnya. Jadi dalam hal ini ekor vektor U adalah titik asal dan kepalanya adalah pasangan terurut tersebut. Nah, di R3 vektor U dinyatakan sebagai triple. Ya, karena ada 3 kita tidak menggunakan kata pasangan ya. Pasangan konotasinya hanya ada 2. Nah, di sini ada 3 bilangan yang dipakai untuk menyatakan koordinat kepala vektor itu. U1, U2, dan U3 gitu ya.
Nah, perkalian dengan skalar dan penjumlahan sekarang jadinya ya pendekatan aljabar tuh ya jadi operasi aljabar seperti ini. Jadi kalau kita punya vektor U dan V, ya ini koordinat kepala vektor U, atau selanjutnya saya sebut koordinat vektor posisi U gitu ya. Ini adalah koordinat vektor posisi V, dan C adalah skalar. Jadi ini R-nya himpunan bilangan real. Maka harusnya huruf tebal maksudnya ini, saya lupa. Maka C kali U adalah vektor dengan koordinat kepalanya sama dengan C kali U1, C kali U2. Jadi komponen pertamanya dikali C, komponen keduanya juga. Kemudian U tambah V menjadi vektor U1 tambah V1, U2 tambah V2. Jadi masing-masing komponen koordinatnya dijumlahkan begitu ya. Nah, di R3 juga serupa. Begitu. Ya, jadi kenapa kita tidak pakai ini saja dari awal gitu ya. Yang geometri tadi untuk mendapatkan gambaran tetap perlu ya. Jadi kalau langsung ke rumus ini, kalian seperti tidak peduli apa yang terjadi dengan U dan V-nya ya. Kalau di sini dengan pendekatan geometri tadi kan kita punya bayangan sebetulnya apa sih U tambah V itu, apa sih C kali U itu ya. Jadi saya kira pendekatan geometri dan pendekatan aljabar ini menjadi saling melengkapi begitu. Ada pertanyaan? Contohnya saya kira bisa dibayangkan sendiri ya, tapi kalau kalian perlu ya implisit di pembahasan berikutnya kita punya banyak contoh juga begitu. Nanti pada saat pembahasan yang menyangkut vektor-vektor tertentu seperti sekarang ini ada vektor I, vektor J, ini vektor yang tertentu ya. Nah, vektor I dan J ini kalau di R2 merupakan vektor yang kalau digambar vektor yang membentuk basis. Jadi di sini katakan ini satunya di situ. Jadi si I itu vektor ini. Oh ya, saya pakai bar karena saya sulit menulis huruf tebal ya kalau menulis langsung seperti ini. Vektor I dan J seperti itu ya. Nah, I dan J ini membentuk basis gitu. Jadi masing-masing itu dikenal sebagai atau merupakan vektor basis baku ya. Bakunya ini dalam arti ya biasanya yang dipakai sebagai basis adalah I dan J. Tapi sebetulnya kita bisa saja memakai vektor yang lain begitu ya. Nah, kalau kita pakai yang lain, maka basisnya tidak disebut basis baku gitu ya. Nah, vektor U sembarang. Jadi kalau saya punya vektor U, sekali lagi kita anggap semua vektor di sini berpangkal di 0,0. Jadi kalau saya punya vektor U, U1, U2, maka U1, U2 itu dapat dituliskan sebagai U1I tambah U2J begitu.
Apakah Hasna terlempar lalu berusaha masuk lagi? Halo? Teman-teman ada yang tahu? Hasna tadi baru masuk atau udah masuk sebelumnya? Ini pada tidur ini. Kurang tahu, Pak. Ya udah dianggap memang belum masuk aja ya. Saya nggak terima keterlambatan lebih dari 15 menit ya. Oke, jadi itu yang terjadi pada vektor U di sini U1 kali I itu ya ini U1 kali I. U2 kali J itu ya ini gitu ya. Nah, di R3 kita punya I dan J juga. Tapi hati-hati, I-nya sekarang bukan 1,0 melainkan 1,0,0 gitu ya karena ada komponen Z sebagai komponen ketiganya di sini. Kemudian J 0,1,0. Lalu ada vektor ketiga K ya 0,0,1 yang kalau kita gambarkan maaf warnanya gonta-ganti variasi aja ya kita anggap hidup ini supaya lebih warna-warni gitu. Ini I lalu J lalu K ke atas gitu ya. Jadi I pada sumbu X, J pada sumbu Y, K pada sumbu Z. Nah, ini juga vektor basis yang baku untuk R3 gitu ya. Dan setiap vektor U sembarang yang koordinatnya U1, U2, U3 dapat dinyatakan sebagai U1 kali I tambah U2 kali J tambah U3 kali K. Begitu. Jadi basis itu terlihat di sini ya. Jadi IJK itu membentuk basis dalam pengertian vektor U sembarang itu merupakan istilahnya, ada yang tahu istilahnya apa? Mungkin di fisika sudah dibahas. Jadi U di sini merupakan kombinasi linier dari I, J, dan K gitu ya. Jadi basis itu seperti itu. Vektor yang lainnya tuh bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basis. Dan koordinatnya U1, U2, U3 itu persis sama dengan koordinat si vektor U itu semula gitu ya. Jadi koordinat atau koefisien 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 pertama, koefisien kedua, koefisien ketiganya ini persis sama dengan koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga gitu ya. Jadi baku ini karena juga ya ada keistimewaan lain yang tersembunyi di sini. Masing-masing vektor I, J, dan K ini panjangnya berapa? Walaupun kita belum membahas panjang, kalian bisa jawab itu. Panjangnya berapa? 1, Pak. Panjangnya 1. Lalu apalagi yang istimewa di antara I, J, dan K ini? Atau di antara I dan J kalau di R2? Mereka saling apa? Tegak lurus. Saling tegak lurus ya, gitu. Nah itu basis yang istimewa. Tidak harus sebetulnya basis itu saling tegak lurus, gitu ya. Tidak harus. Yang penting itu bukan saling tegak lurus, tapi ada istilah lainnya nanti. Yang penting itu yang satu bukan kelipatan yang lainnya, gitu ya. Atau kalau di R3 yang satu bukan kombinasi linear dari dua yang lainnya, gitu ya. Begitu. Nah, hal-hal itu akan muncul dalam pembahasan kita. Jadi kalian
bisa petik kata-kata baru yang muncul ya. Tadi ada perkalian dengan skalar, ada jumlah hasil kali mungkin tuh biasa, ada kemudian sekarang istilahnya vektor basis begitu ya. Dan yang berikutnya ada besar atau panjang vektor. Dan kemudian nanti ada vektor satuan, vektor yang panjangnya sama dengan 1. Nah, besar atau panjang vektor di R2 diberikan oleh rumus ini. Ini dari mana? Dalil Pitagoras. Ya, dalil Pitagoras sudah jelas itu. Ya, kalau saya punya vektor U, ini U1, jadi koordinat titik kepalanya U1, U2, maka panjang vektor U ini jelas adalah panjang sisi miring dari segitiga siku-siku yang alasnya U1 dan tingginya U2 kan gitu ya. Jadi jelas itu ya. U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Demikian juga di R3. Kalau di R3, nah ini tadi yang saya maksud. Diagonal ruang dari balok ya. Jadi kalau saya punya titik itu, maka ini kan sama aja dengan diagonal ruang dari balok ya. Maaf, saya pakai warna lain supaya kelihatan si baloknya ini yang warna hijaunya ini tambahan aja. Ya kan? Begitu. Betul ya, Raymond ya? Halo, Raymond tadi kan yang ya gitu. Kalau yang putus-putus di bawah itu diagonal bidang atau diagonal sisi alas gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Cukup jelas ya? Oke. Saya stop sharing dulu nih. Saya mau lihat nih. Kalau saya panggil, nyalakan video sebentar ya. Jesslyn, nunduk aja tuh pakai topi. Iya, Pak. Gitu. Ya, udah terima kasih ada di tempat ya. Agam, udah lama nggak saya sapa Agam. Wah, aduh, itu mana Agam videonya kamu? Kaget saya. Agam, ada pertanyaan nggak? Nggak ada suaranya, nggak ada videonya nih. Agam nih lagi ada di mana? Jangan-jangan kamu lagi ada di pasar ini. Nicholas, Ya, Pak. gimana? Ada pertanyaan nggak? Tidak sih, Pak. Tadi bahas apa sih? Vektor, Pak. Terus yang awal-awal yang R⁻3. Oke. Vektor basis, paham ya? Paham, Pak? Oke. Oke, saya akan lanjutkan. Kalian simak atau perhatikan terus ya, jangan ketiduran nih. Saya share screen lagi yang tadi. Pak, Ya, ini ternyata
dari grup itu ternyata Hasna itu tadi sudah masuk Pak, tapi mati lampu, makanya disconnect Pak. Oke, kalau gitu saya terima dia mana. Dah. Oke. Saya mau mampir sedikit ke basis yang tidak baku tuh apa gitu ya. Jadi kalau ini sekarang ada chat. Oh iya, oke. Udah ya, saya terima ya. Nah, kalau vektor satuannya udah jelas ya. Maaf. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Ups, apa yang terjadi? Jadi ini saya tutup dulu. Jadi basis yang tak baku tuh seperti apa gitu ya. Misalnya kita bahas di R3 gitu ya. Itu adalah himpunan vektor dalam hal ini katakanlah V1, V2, V3. Ini bukan definisi yang sangat formal, jadi mungkin bukan adalah, tapi lebih ke merupakan gitu ya, sebagai sifat aja. Himpunan vektor sedemikian sehingga setiap vektor lainnya atau setiap vektor sembarang di R3 dapat dituliskan sebagai kombinasi linear itu tadi. Ya, dari V1, V2, V3. Nah, kebayang kalau di R2 tadi mungkin lebih mudah sih, tapi saya udah terlanjur menulis di R3 ya. Jadi kalau saya buat gambar di sini, vektor V1, V2, V3 itu bisa saja bukan IJK, tapi bisa saja seperti ini juga bisa gitu ya. Lalu kalau saya punya vektor U sembarang gitu. Ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Tentu saja perhitungannya menjadi mungkin lebih rumit gitu ya. Perhitungannya menjadi lebih rumit. Koordinat atau koefisien V1, koefisien V2, koefisien V3-nya yang membentuk U itu berapa? Tidak semudah kalau kita pakai IJK tadi gitu ya. Tapi kadang-kadang yang seperti ini diperlukan. Kadang-kadang diperlukan ya untuk teman-teman nanti yang mau masuk ke program studi astronomi begitu ya. Menentukan koordinat planet gitu di angkasa begitu atau koordinat satelit di angkasa gitu ya. Mungkin pakai sistem koordinat yang lain lagi juga gitu ya. Bukan sistem koordinat Kartesius. Ada sistem koordinat bola, sistem koordinat tabung, macam-macam ya. Jadi sistem koordinat Kartesius ini juga sebuah opsi aja, sebuah sistem yang termasuk yang basic gitu ya. Nah, jadi kita hanya baru mengubah basisnya ini, tapi masih di sistem koordinat yang sama.
Nah, untuk keperluan tertentu, bahkan kita pakai sistem koordinat yang lain tadi. Sistem koordinat kartesius itu udah nggak cocok juga gitu ya. Jadi, macam-macam ininya. Istilahnya apa? Instrumennya ya. Oke, kembali ke pendekatan aljabar untuk vektor dengan definisi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang telah dibahas tadi, kita punya beberapa sifat nih, ya. Jadi sifat ini disebut sebagai sifat aljabar vektor. Yang pertama, penjumlahan itu komutatif. Kebayang? U tambah V sama dengan V tambah U. Nah, ini bisa dibuktikan ya. U tambah V itu kan ini buktinya bukti 1 gitu ya. Saya tidak akan buktikan semua. Tapi bukti 1 gimana? Kalau kita lihat U tambah V, ini kan U1 tambah U2, V1 tambah V2. Oh ya, ini untuk di R2 aja ya. Kalau di R3 ya sama aja. Nah, penjumlahan ini kan cuma penjumlahan dua buah bilangan real yang kita tahu sifatnya komutatif. Penjumlahan dua buah bilangan real kan komutatif gitu ya. Jadi di sini penjumlahan dua bilangan real itu bersifat komutatif. Yang sedang mau kita buktikan adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan dua bilangan real itu kita sudah tahu gitu ya. Itu semester 1 ya. Apa ini Kevin? Bentar ya Kevin. Nah, ini tidak lain, maaf, kok U1, U2, ya ampun. Salah ya? Saya salah. Salah. Ini V1. Salah. Tadi apa? V itu koordinatnya V1, V2 gitu ya. Jadi U tambah V itu U1 tambah V1, U2 tambah V2. Nah, sekarang penjumlahan bilangan real itu komutatif. Jadi U1 tambah V1 sama dengan V1 tambah U1. Dan ini V2 tambah U2. Jadi ini adalah V tambah U gitu ya. Seperti itu buktinya. Yang lain bisa kalian buktikan sendiri. Ini Kevin ini bolak-balik kenapa? Ada yang tahu? Belum ada laporan di grup, Pak. Oke, jadi yang kedua ini sifat apa? Istilahnya? Asosiatif, ya. Yang ketiga, 0 ini unsur. Jadi 0 ini identitas penjumlahan. Kemudian min U menjadi lawan ya. Inverse atau lawan. Inverse terhadap penjumlahan ya. Inverse penjumlahan. Nah, kemudian 5 ini cuma asosiatif terhadap perkalian dengan skalar. Jadi A kali B kali U sama aja dengan A kali B dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian kali U.
Kemudian ini distributif ya. Yang keenam itu distributif perkalian terhadap penjumlahan vektor. Kalau yang ketujuh distributif perkalian dengan vektor terhadap penjumlahan skalar gitu ya. Jadi skalarnya yang berjumlah dulu gitu ya. Di sini perkalian dengan skalar masing-masing dijumlahkan, kemudian dijumlahkan gitu ya. Kalau di sini vektornya berjumlah dulu dikalikan dengan A. Di sini masing-masing dikalikan dengan A dahulu baru dijumlahkan gitu ya. Yang ke-8 ini identitas perkalian dengan skalar ya, identitas perkalian skalar. Nah, kemudian ada yang ke-9. Ini terkait besar atau panjang vektor. Jadi kalau kita menghitung besar atau panjang vektor A kali U, A-nya skalar, itu akan sama saja dengan menghitung besar vektor U dikalikan dengan skalarnya. Dalam hal ini diambil nilai mutlaknya. Ya, karena min 2 kali U besarnya sama aja dengan 2 kali besar U gitu. Jadi bukan min 2 kali besar U. Ingat, besar vektor itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi paling kecil 0. Nah, ini pertanyaan Faustina tadi. Kalau U itu U1, U2, U3, misal ya, pertanyaannya, kapan ini 0, Faustina? Terus kalau dikuadratinnya sama dengan 0 dulu. Ya, nah itu dikuadratin 0. Jadi artinya apa? Ini kan sama dengan U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat sama dengan 0. Dan ini terjadi jika dan hanya jika Tiga titiknya sama dengan 0. Nah, itu. Jadi U1, ups, apa itu? Nongol. Udah terlalu bawah ya. Ini saya pindahin ke atas dulu. U1, aduh, udah terlalu bawah. U2, U3 masing-masing semua sama dengan 0. Jadi kalau negasinya, kapan U itu tidak 0? Ya, jadi kalau U tidak 0, norma U tidak 0, jika dan hanya jika U1, U2, U3 juga sama dengan 0. boleh nggak salah satu 0? Boleh. Nah, itu kalimatnya apa? U1, U2, tak ketiganya 0. Bukan tiga-tiganya 0 loh. Bukan tiga-tiganya tak 0. Beda loh. Ya. Tiga-tiganya tak 0 dengan U1, U2, U3 tak ketiganya 0. Beda loh. Ya. Kalau yang pertama itu U1 nggak boleh 0, U2 nggak boleh 0, U3 nggak boleh 0. Itu namanya tiga-tiganya tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau U1, U2, U3 tak ketiganya 0. Nah, itu salah satu boleh 0. 2 di antara 3 itu boleh 0. Tapi nggak boleh tiga-tiganya 0 gitu ya. Nah, itu yang tadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tidak sama dengan 0 itu, Faustina. Ya. Ya, jadi ada hubungannya dengan ini kan? Gitu. Oke, kalimatnya menjadi apa? Anda serap ya. Anda suatu saat mungkin perlu membuat kalimat
atau pernyataan seperti itu juga. U1, U2, U3, tak ketiganya 0 gitu ya. Nah, mengenai hasil kali titik, definisinya di sini diberikan. Jadi ini adalah suatu operasi yang mungkin di fisika sudah dipakai ya. Udah ya, pasti udah gaya dan lain-lain itu muncul tuh operasi hasil kali titik. Atau bahasa Inggrisnya apa ini? Dot ya. Dot product ya. Nah, di R2 seperti ini definisinya. U dot V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2. Di R3 seperti itu. Sebetulnya ini dari mana ya gitu ya. Ada yang tahu dari mana ini? Nah, mungkin waktunya nggak banyak sih. Tapi intinya ketika kita berbicara, ketika kita punya vektor V, lalu kita punya vektor U, ada perlunya kita mencari istilahnya proyeksi ortogonal gitu ya, dari U pada V. Jadi biasanya kita cari ini dalam fisika ada perlunya itu. Ketika kita punya benda di lantai lalu kita tarik gitu pakai tali, kitanya berdiri, talinya merentang ke agak miring ke atas gitu, ke atas kanan gitu seperti itu. Maka gaya yang bekerja kan sebetulnya cuma vektor biru ini ya, gitu ya. Betul ya, Christopher? Betul, Nah, Pak. jadi U itu dinyatakan sebagai jumlah dari vektor yang vertikal terhadap tegak lurus terhadap V dan kelipatan V. Jadi yang biru ini kelipatan V. Nah, berapa alfanya gitu ya? Berapa alfanya? Nah, kalau kita tidak pura-pura belum punya hasil kali titik itu, jadi di sini ini adalah U min alfa V ya. Jadi di sini U min alfa V mestinya tambah alfa V ini mestinya sama dengan panjang U kuadrat kan gitu ya. Nah kalau kita hitung, ini kita terima, oh nggak usah kita pakai itu. Kita kan tahu besar vektor ya. Besar vektor itu kan kita tahu rumusnya. Jadi itu nanti U1 min alfa V1 kuadrat tambah U2 min alfa V2 kuadrat, kemudian tambah alfa kuadrat V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sama dengan U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Kita mau cari alfa. U1 kuadrat akan habis, ya enggak? Di ruas kiri ada U1 kuadrat, di ruas kanan ada U1 kuadrat juga. Di ruas kiri ada U2 kuadrat, di ruas kanan juga, gitu ya. Jadi yang tertinggal saja saya tulis ya, yaitu min 2 alfa U1 V1 itu ada di situ. Lalu alfa, oke, saya kumpulkan dulu ini. Lalu dari sini ada U2 V2. Nah, muncul sendirinya tuh U1 V1. Lalu ada tambah 2 alfa kuadrat V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ya. Ini sama dengan 0. Alfanya coret, jadi 2-nya coret, yang minus pindah ke kanan. Jadi alfa sama dengan U1 V1 tambah U2 V2. Raymond tolong koreksi kalau saya salah, per V1 kuadrat tambah V2 kuadrat.
Ya. Nah, ini sama dengan yang di bawah kita udah tahu sama dengan panjang V kuadrat. Nah, yang di atas ini, saya tulis pakai kotak dulu. Ini belum, pura-pura tadi kita belum punya definisi hasil kali titik gitu ya. Waktu kita menghitung ini, muncul U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Nah, matematika kan suka memberi istilah atau memberi notasi atau memberi nama gitu ya. Perkalian ini kita beri nama deh, kita singkat aja deh. Kita singkat sebagai U dot V gitu ya. Gitu. Jadi itu kira-kira dari mana ini? Ya? Jelas ya? Nah, hal yang sama juga kalau kita lakukan di R3. Lalu dari definisi itu kita dapatkan hasil kali titik U dengan U sendiri gitu ya. Oke. Nah, sifat-sifat hasil kali titik, komutatif, distributif, lalu ini asosiatif terhadap perkalian dengan skalar gitu ya. Jadi kalau kita punya skalar, lalu kali U dot V, maka hasilnya sama dengan kalau si U dikalikan skalar itu terlebih dahulu, baru dot dengan V gitu ya. Ya, tentu saja bisa bertukar juga. C-nya bisa juga dikalikan dulu dengan V, lalu dot U. Gitu ya. Hasilnya akan sama aja. Ini sama aja juga. Kemudian yang keempat, kalau vektor 0 didotkan dengan vektor apapun hasilnya 0. Kita tidak punya U dot V dot W. Hati-hati. Ini ada nggak ini? Nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak ada ini? Kenapa tidak kita bahas? U dot V skalar. U dot V skalar. Ini kan skalar. Skalar masa didotkan dengan vektor. Tidak ada skalar dot vektor gitu ya. Skalar kali vektor kali biasa aja, bukan dot ya. Jadi ini tidak ada. Makanya tidak ada asosiatif hasil kali titik ya. Jika theta adalah sudut tak negatif antara dua vektor tak 0 dan V, maka kita punya ini. Saya kira saya tidak akan turunkan ini, tapi kalian sudah melihat tadi yang gambar ini tadi ya. Kalau itu V, ini U, kalian sudah lihat tadi. U dot V itu apa sih gitu ya? Ada hubungannya dengan sudut. Ada hubungannya dengan sudut theta. Oke, saya kira saya tidak akan menurunkan ini. Dari teorema ini kita punya definisi tegak lurus. Tegak lurus jika dan hanya jika hasil kali skalarnya sama dengan 0. Ya, kalau tegak lurus, proyeksinya ya juga nggak ada juga gitu ya. Maka hasil kali skalarnya akan 0. Nah, kemudian hasil kali silang. Di sini kalian udah berkenalan dengan hasil kali silang juga kan di SMA ya? Kelas berapa ya vektor itu? Kelas 12 apa kelas 11? Novia? Kelas 1 kalau nggak salah, Pak. Kelas 1 SMA, kelas 10 ya? Oke. Kamu masih pakai istilah kelas 1 ya? Novia di mana SMA-nya? Pak. Di mana? SMA di Sumatera Barat. Cuma Sumatera Barat. pakai kelas 10. Ya, ya. Oke, hasil kali silang antara dua vektor ini hanya didefinisikan di R3 ya. Tidak di R2 ya. Ini khusus di R3 nih. Jadi di R3 tuh
ada definisi hasil kali silang ini. Nah, sebetulnya ini ada motivasinya juga, tapi saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan ya, kenapa sih hasil kalinya seperti ini gitu ya. Ya, seperti ini aneh-aneh aja gitu ya. Ya, kalau yang sederhana motivasinya katakanlah kita ingin ingin sebuah vektor yang eh, tegak lurus pada dua vektor itu gitu ya. Jadi hasil kalinya tuh nanti memang merupakan sebuah vektor yang tegak lurus pada dua vektor itu. Jadi U kali V itu. Dan di fisika ada apa namanya? Mungkin eh, magnet gitu ya. eh, yang memerlukan konsep ini ya. Jadi si U kali V itu nantinya tegak lurus pada U juga tegak lurus pada V. Ada aturan tangan kanan ya. Jadi saya kira betul ya itu tangan saya kalau tangan kanan nih jempol tuh U kali V-nya, V-nya tuh ini berarti tangan kiri saya. Mungkin arahnya terbalik ya. Jempolnya U, Pak, kayaknya. Bukan jempolnya yang ke atas. Telunjuk, lalu jari 3 itu salah satu vektor, lalu ya ya oke. Itu disesuaikan lagi. Ada aturan tangan kanan itu mungkin ini terbalik saya. Apakah U-nya yang U dan V tertukar nggak gitu ya? Nah, rumusnya sendiri bisa dinyatakan atau diingat dengan lebih mudah sebagai determinan ini. Ya, cara ngitung determinan I kali determinan ini. Lalu J kali kolom keduanya dicoret gitu ya. Kolom kedua dicoret, maka J kali determinan matriks U1, U3, V1, V3. Lalu K kali determinan matriks U1, U2, V1, V2 gitu ya. Lalu ingat tadi ini adalah jadi yang saya tulis di sini ini adalah determinan U2, U3, V2, V3 kali I gitu ya. Itu suku yang pertama, komponen pertama. Nah, komponen kedua itu tandanya minus atau kalau mau plus maka kolom ketiga itu menjadi kolom pertama dari matriks 2 kali 2 yang dihitung determinannya ya. Jadi J kali determinan U3, U1, V3, V1. Jadi U3 dan V3 itu di kolom pertama begitu. Kalau tidak, maka yang kedua itu dikali min 1 gitu ya. Kira-kira gitu mengingatnya. Kalau yang ketiga seperti yang pertama K kali ini ya. Jadi yang ketiga itu. Yang kedua aja yang J itu yang untuk J itu jadi yang kedua ini saya tulis di sini U3 V3 U1 V1 kali J. Oke. Nah, dapat diperiksa bahwa U kali V sama dengan minus V kali U. Ya, aturan tangan kanan tadi gitu. Kalau diubah urutannya ya arah hasil kali silangnya jadi terbalik gitu ya. Nah, ini sekarang contoh konkret. Kalau U-nya itu V-nya ya. Itu U kali V apa? Ya, sekali lagi kalau kita pakai determinan itu, maaf, kok tambah.
U kali V di sini sama dengan I J K 101 1 min 2 3 gitu ya. Sama dengan 01 min 2 3 I tambah 1 3 1 1 J gitu ya. Tambah 1 0 1 min 2 K. Dan itu sama dengan 2I tambah 1 min, determinan 2 kali 2 kan kalian tahu ya, ABCD itu AD min BC, jadi 1 min 3, jadi ini min 2 kali J, tambah min 2 lagi, jadi min 2 kali K. Nah ini artinya kemudian nih 2, min 2, min 2, gitu ya. Nah di sini cek bahwa 2 min 2 min 2 dot 101 ini sama dengan 0 dan 2 min 2 min 2 dot 1 min 2 3 ini 2 tambah 4 6 tambah min 6 0 juga gitu ya. Betul ya? Nah, sifat-sifat hasil kali silang ada beberapa. Yang pertama ini tadi menyatakan bahwa hasil kali silang itu tegak lurus ya pada U dan V. Lalu ini membentuk triple tangan kanan. Jadi sebetulnya ini coba cek gambarnya ya. Saya nggak bisa gambar tangan di sini. Tapi mudah-mudahan Anda bisa lihat di video, tapi tentu saja gambarnya jadi menghadap Anda gitu ya. Kemudian yang ketiga, besar vektor hasil kali silang U dan V itu sama dengan besar vektor U kali besar vektor V kali sin theta. Ini sebetulnya menjadi sama dengan luas jajaran genjang yang direntang oleh U dan V. Kenapa demikian? Karena kalau kita punya U dan V, maka U sin theta itu kan yang tegak, yang ini ya. Jadi itu sama aja dengan luas jajar genjang itu. Luas jajar genjang tentu saja sama dengan luas persegi panjang yang panjangnya panjang vektor V, lebarnya sama dengan dalam hal ini panjang U kali sin gitu ya. Kali sin. Ini tetanya. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini dari 3 ini dapat 4. Kalau sejajar ya sudutnya 0 berarti itu 0. U kali V sama dengan 0. Vektor 0 ya. 0-nya vektor. Kemudian ada sifat 5, 6, 7. Di sini saya tulis ekstra menurut silabus. Ini ya wawasan aja lah begitu. Yang wajib Anda ketahui tadi 1, 2, 3, 4 begitu ya. Saya kira itu hari ini kita sudah membahas vektor, hasil kali titik, dan hasil kali silang yang Anda perlu baca kembali. Ini banyak ulangan sudah dibahas di SMA semua. Anda juga mungkin tahu ini di fisika ya. I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali J sama dengan, maaf, K kali I sama dengan J. Jadi IJK itu kayak
tiga vektor yang kalau I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J gitu ya. Muter-muter di antara mereka aja gitu ya. Oke, tapi ini diagramnya, buktinya sendiri Anda hitung aja ya. Jadi buktikan nih ya, Anda hitung aja. Saya stop sharing. Saya stop